Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Hizkia Deviano Tasoid dengan NIM B1A123105. Baik, di video ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya baca dari jurnal yang berjudul Penetapan Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE antara negara dalam perspektif hukum internasional yang ditulis oleh Nadia Regina Kapang. Saya akan mengupas secara komprehensif mengenai penetapan batas ZEE dan penyelesaian sengketa yang muncul di antara negara-negara. Jurnal ini memberikan analisis mendalam tentang aspek hukum internasional yang mengatur ZEE serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Baik, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penetapan batas wilayah ZEE dalam hukum internasional serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dengan menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan utama yang ditarik adalah bahwa ZEE diatur oleh UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. yang memberikan kerangka hukum bagi negara-negara pantai dalam menetapkan batas wilayah mereka. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kejelasan batas ZEE untuk mencegah konflik antar negara. Latar belakang. Laut memiliki peran penting bagi kebutuhan dan pemersatu suatu negara. Laut berfungsi sebagai sarana pertahanan, keamanan, diplomasi, serta sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan berkat potensi sumber daya laut yang melimpah. Pentingnya fungsi laut bagi negara menimbulkan kewajiban hukum bagi negara-negara berbatasan untuk menetapkan batas wilayah laut secara jelas berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Pembahasan penetapan batas wilayah laut zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE didefinisikan sebagai area laut yang tidak melebihi 200 mil dari garis pantai, di mana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam konteks ini, UNCLOS 1982 memberikan panduan mengenai penetapan batas ZEE, termasuk penggunaan prinsip median line untuk menentukan batas antara dua negara yang saling berhadapan. Sejarah dan konsep ZEE. Konsep ZEE pertama kali diperkenalkan oleh Kenya pada tahun 1971 dan kemudian diadopsi secara luas dalam UNCLOS 1982. ZEE memberikan hak kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya laut dan memberikan yurisdiksi tertentu seperti pembuatan pulau buatan, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Kita akan kepada contoh sengketa yang terjadi di negara-negara. Sengketa di Laut Cina Selatan. Sengketa di Laut Cina Selatan melibatkan klaim tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk Cina yang mengklaim sebagian besar wilayah berdasarkan prinsip Nine Dash Line. Meskipun Cina adalah penandatangan UNCLOS, klaimnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Indonesia berupaya menjaga kedaulatan wilayahnya di Natuna dan terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa melalui ASEAN. Dampak sengketa terhadap hubungan internasional. Sengketa ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Klaim tumpang tindih seringkali menyebabkan insiden maritim dan ketegangan diplomatik. Penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Berbagai upaya diplomatik baik secara bilateral maupun multilateral diperlukan untuk mengelola sengketa secara damai. Indonesia sebagai anggota ASEAN berperan aktif dalam upaya penyelesaian sengketa melalui dialog dan kerjasama regional. Kesimpulan, penetapan batas ZEE dan penyelesaian sengketa merupakan isu krusial dalam hukum internasional. Meskipun UNCLOS 1982 telah memberikan kerangka yang jelas, konflik tetap mungkin terjadi akibat perbedaan interpretasi
antar negara mengenai batas maritim. Kerjasama regional dan upaya diplomatik sangat penting untuk mencegah konflik berkepanjangan terkait batas maritim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan minta maaf jika ada salah.